Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita kembali mengudara di Pertamina Mandalika International Street Circuit untuk bersama-sama melihat dari progres pengerjaan atau kesiapan di kesempatan siang hari ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, saya doakan sehat selalu ya. Semoga saja kita semua selalu dipermudahkan segala urusan dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya, di kesempatan siang hari ini pada tanggal 10 November 2021 kita kembali untuk bersama-sama melihat dari persiapan-persiapan yang sudah dilakukan untuk menyambut ajang balapan yang sudah kita nantikan. Dimana di sini kita mengawali video kita dari tikungan ke-10 untuk melihat dari pengecatan yang sudah dilakukan di area run-off. Yaitu saat ini tim Road Grid sudah mulai melakukan aktivitas mereka untuk melakukan pengecatan ornamen-ornamen yang sudah ditentukan. Ya, seperti yang kita lihat di sini di tikungan ke-9 di belakang sana sampai menuju tikungan ke-10 untuk penyiraman juga sudah mulai dilakukan di rumput area sisi sebelah kanan ya, supaya semuanya untuk rumput itu sendiri tumbuh dengan bagus nantinya. Ya, di sini bisa kita lihat ya untuk pengecatan corak warna putih di bagian tengah untuk run off yang warna dasarnya yaitu warna merah merona. Saat ini sudah mulai dilakukan pelapisan untuk warna putih atau corak yang akan ditentukan. Kita masih belum tahu model corak akan dikombinasikan, kemungkinan seperti di tikungan ke-15 menuju ke-17 itu ya, ornamen batik yang akan diterapkan di sini supaya semuanya terlihat lebih kontras, lebih seimbang ya, lebih pas untuk Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. Ya, di sini bisa kita perhatikan untuk aktivitas para pekerja terutama di bagian run off ya, untuk tim Road Grip masih melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum melakukan untuk pembuatan garis-garis yang akan dilakukan di sini ya, di bagian sisi sebelah kiri yang ada di sini. Ya, sejauh ini yang bisa kita lihat bersama-sama untuk pengerjaan tim Road Grid sangat cepat sekali ya, jos gandos sekali karena ini memang sudah mepet sekali. Ini sudah tanggal 10 November, jadi pada tanggal 12 nanti sudah mulai diuji coba oleh ajang balapan yaitu Asia Talent Cup. Maka dari itu pengecatan juga terus dikerjakan ya, dipercepat supaya semuanya bisa terselesaikan. Ya, sambil menunggu untuk pengecatan yang akan dilakukan di bagian run off tersebut, kita akan maju ke depan untuk melihat situasi yang ada di keseluruhan lintasan ya, seperti di depan sana yaitu pengerjaan lanjutan di bagian race control, podium maupun perakitan-perakitan di instalasi yang saat ini sudah mulai dilakukan ya, itu perakitan-perakitan supaya siap untuk di bagian pedok tersebut. Seperti yang kita ketahui di bagian garasi sudah siap semuanya untuk material maupun peralatan-peralatan untuk Asia Talent Cup dan Motul USBK ya. Jadi untuk itu semuanya segala sesuatu masih terus dilakukan sampai saat ini. Tentunya kita akan lihat di sana nanti untuk melihat dari kondisi persiapan atau kesibukan pada siang hari ini. Tapi sebelum itu kita lihat di sini dulu ya, di tikungan ke-12 menuju ke-13 seperti yang kita lihat untuk pengecatan sisi kiri yang kemarin masih dilakukan, sekarang sudah safe sekali. Maupun pengerjaan-pengerjaan di bagian tribun sisi sebelah kanan di sana ya, terus dilakukan untuk perakitan, penempatan untuk tempat duduknya maupun di tribun luar saat ini masih difokuskan untuk penyelesaian. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-13 menuju ke-14 seperti yang kita lihat ya, tim-tim dari pihak-pihak terkait juga masih terus melakukan inspeksi, terus melakukan pengecekan untuk kesiapan dari sirkuit ini sendiri seperti yang kita lihat di depan sana ya, untuk para pihak-pihak terkait masih terus melakukan untuk pengecekan di bagian trek lintasan. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-14 menuju ke-15, 16 dan seterusnya. Seperti yang kita perhatikan, kita akan lihat di sisi sebelah kiri untuk pengerjaan yang sudah didapatkan atau capaiannya di bagian tribun terbuka sisi luar. Nah, ini dia ya. Untuk pengecatan tempat duduknya sudah dilakukan, jadi terlihat lebih safe ya untuk siang hari ini tentunya untuk kita sambut balapan nantinya. Ya, di sini seperti yang kita perhatikan untuk kursi maksud kita untuk tribun ya atau grandstand sudah oke semuanya. Tinggal untuk penyempurnaan saja di bagian belakang tentunya untuk pembatas nantinya supaya semuanya aman terkendali.
Oke, di sini kita lanjut perjalanan kita untuk menelusuri dari capaian pengerjaan yang sudah didapatkan, di mana kita berada di tikungan ke-15 menuju ke-16 sampai 17 ya. Pengecatan di area run-off sudah selesai dilakukan. Maupun pengerjaan lanjutan di bagian elevasinya ya, di rumput area sisi kanan seperti yang kita ketahui kemarin sempat terjadi hujan dan terlihat genangan air di sana. Saat ini sudah dilakukan perbaikan, maka semuanya aman terkendali saat ini. Ya, seperti ini situasi yang ada di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Kita terus pantau bersama-sama buat kalian semua ya, untuk mengetahui dari kesiapan sejauh ini yang sudah didapatkan. Untuk pengerjaan juga masih terus difokuskan di bagian kelistrikan ya. Untuk instalasi-instalasi di bagian pedok masih dilakukan sampai saat ini. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-16 menuju ke-17 sampai trek lurus, perempatan untuk tire barrier sisi dalam yang ada di sana ya, supaya aman nantinya ketika pembalap melaju kecepatan dan tidak kita inginkan ya crash, tetapi sudah dilapisi di sana dengan tire barrier supaya aman, tidak langsung berbenturan di beton pit wall tersebut. Dan di sini kita berada di trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter untuk starting gridnya atau garis-garis yang akan dilakukan. Kita masih menunggu ini ya untuk pengerjaan lanjutan. Kita akan terus pantau. Dan di sini kita berada di sisi sebelah kiri, yaitu area race control maupun gardu PLN. Seperti yang kita lihat di sini ya, ini merupakan bisa dikatakan house power seperti ya. Jadi genset dan gardu PLN berada di sini untuk menjadi salah satu fasilitas yang sangat penting juga ya. Jadi PLN itu akan segera dilakukan untuk pengerjaan lanjutan, tapi saat ini digunakan genset yang sudah ditaruh di sisi sebelah kiri untuk persiapan kita mengadakan ajang balapan yang sudah di depan mata. Ya, di sini terlihat sibuk sekali ya aktivitas di belakang ini, seperti yang kita ketahui nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas lainnya yang akan menjadi penunjang juga ya, yaitu seperti Break Store, Alfamart, Indomart, semuanya akan ambil bagian tentunya untuk memeriahkan dari ajang kontes balapan yang akan kita adakan. Ya, seperti yang kita lihat di sini untuk bangunan race control sudah siap sekali ya, maupun pengerjaan lanjutan, dan marshal juga sudah mulai dipersiapkan tentunya. Dari beberapa minggu yang lalu terus dilakukan pengecekan atau kesiapan dari marshal, terus ditunjukkan bagian-bagian apa saja yang akan mereka kerjakan untuk kelancaran nanti di event tersebut. Ya, sebelum kita maju ke depan, kita lihat di sini untuk hasil dari pekerjaan yang sudah dilakukan di podium maupun di bagian sisi sebelah kiri pit building, seperti yang kita lihat di sini ya. Untuk lantai kedua, lantai ketiga di sini sudah siap semuanya kalau kita perhatikan. Nah, ini modelnya para pekerja masih terus melakukan aktivitas penyelesaian untuk pengerjaan yang ada di sini maupun kerangka-kerangka di belakang tersebut. Untuk podium nantinya di lantai 2 ya, masih terus dilakukan persiapan supaya semuanya bisa dilakukan untuk penempatan di bagian panel bondular yang ada di belakang tersebut. Ya, di sini kita lanjut ke depan untuk melihat di garasi pedok seperti yang kita lihat bersama-sama di lantai bawah ya. Persiapan untuk World Superbike maupun Asia Talent Cup sudah dipersiapkan untuk fasilitas-fasilitas yang akan ditaruh di bagian pedok ya, seperti yang kita lihat di sana. Untuk motor-motor para pembalap yaitu Asia Talent Cup sudah masuk di dalam ya. Itu juga untuk safety car sudah disiapkan di sini. Tadi juga kita lihat di sana untuk safety car lagi berkeliling ya, uji coba tentunya untuk trek lintasan nantinya. Dan di sini bisa terlihat ramai sekali ya aktivitas di siang hari ini, tentunya para tim-tim dan para pihak-pihak terkait terus melakukan persiapan untuk menyambut dari balapan yang sebentar lagi kita akan saksikan bersama-sama.
Ya begitu juga untuk capaian sejauh ini yang sudah didapatkan di bangunan pit building yang ada di sisi kiri trek lurus ya, sudah sip semuanya untuk pemasangan atap maupun pengerjaan lanjutan, tinggal di bagian podium saja yang sampai saat ini masih terus dilakukan percepatan supaya bisa dipakai nanti untuk USBK seperti itu. Oke, kita lanjut ke sisi sebelah kanan yang ada di trek lurus. Seperti yang kita lihat juga untuk tribun yang berada sepanjang trek lurus menuju tunnel pertama, dan di depan juga ya saat ini sudah mulai siap semuanya. Ya, kursi-kursi juga sudah mulai ditata di sana ya, sudah ditaruh di posisi masing-masing untuk para penonton nantinya. Dan di bagian-bagian lainnya di belakang untuk tribun saat ini mulai dilakukan pemadatan. Nanti jalur tersebut akan digunakan untuk para penonton dari tunnel menuju ke belakang, menuju ke bagian tribun yang sudah disiapkan. Ya, di siang hari ini kita lanjut kembali dan kita akan lihat untuk tribun eksklusif yang berada di sisi kiri ya, seperti ini ya. Jadi di sini juga sudah siap semuanya untuk pengerjaan yang sudah dilakukan sejauh ini di deluxe class. Nah, ini akan ditempatkan sebagai penonton yang ya mereka membayar cukup mahal jadinya ya, ditempatkan di sini nanti atau bisa menonton di sini. Begitu juga di lantai kedua, selain media center juga akan digunakan sebagai tribun VVIP tentunya di bangunan building tersebut. Dan seperti kita lihat di sini untuk persiapan lanjutan masih terus dikerjakan baik di bagian yang ada ya, seperti yang kita lihat tadi, maupun pengerjaan lanjutan untuk tribun masih terus dilakukan. Walaupun ini tanggal sudah sangat mepet ya kita lihat, tetapi tidak masalah. Kita percaya sama mereka bahwa pengerjaannya bisa terselesaikan. Jadi buat teman-teman semuanya jangan khawatir ya. Ada yang juga berkomentar apakah bisa selesai dalam waktu secepat itu. Bisa ya, karena untuk tribun juga nanti akan digunakan di USBK ya. Kalau di Asia Talent Cup ini istilahnya sebagai uji coba saja untuk trek lintasan. Penonton juga tidak ada ya, istilahnya ada tetapi digratiskan untuk anak SMA seperti itu. Ya, di sini kita berada di tikungan pertama menuju tikungan kedua. Seperti yang kita perhatikan bersama-sama untuk pengecatan sudah terlihat jelas di bagian jalur pit lane yang menuju ke tikungan pertama. Seperti yang kita perhatikan di sini ya, untuk jalur ini sendiri nanti para pembalap dari garasi pedok menuju ke trek lintasan akan masuk lewat sini ya setelah mengganti ban dan lain-lain seperti itu. Ya, seperti yang kita lihat juga di sini akan dilakukan pengerjaan lanjutan. Mungkin pengecatan juga akan dilakukan di bagian pinggir atau area run off, kita belum tahu ya modelnya, tetapi seperti desain yang pernah kita lihat ya di sana, yaitu di tikungan ke-10, 15, tikungan kedua yang akan dilakukan untuk corak batik. Mungkin nanti di run off yang lain mungkin akan kombinasikan atau akan dicat dengan warna yang sudah ditentukan, atau mungkin nanti di MotoGP kita akan lihat saja. Ya, sebelum kita maju ke depan untuk melihat situasi yang ada di keseluruhan, kita lihat di sini untuk tribun VVIP ya. Jadi di sini untuk para tamu elit nanti, terutama tamu negara untuk menyaksikan dari balapan, atau bisa kita bilang juga di sini ya observation deck seperti itu ya. Nanti di sini akan menjadi salah satu tempat yang eksklusif juga untuk Pak Presiden akan duduk di sini ya, dan pejabat-pejabat lainnya. Ya, di bagian belakang penataan juga sudah terlihat jelas ya, tempat parkir dan lain-lain sudah terlihat semakin mantap saja. Begitu juga bunga pink atau bunga bengevel yang ada di sisi kiri sudah mulai tumbuh karena ini sudah memang memasuki musim hujan ya. Bagus sekali untuk bunga itu sendiri. Oke, di sini kita lanjut untuk melihat situasi yang ada di trek lintasan dari tikungan pertama menuju tikungan kedua yang ada. Untuk pengecatan juga sudah dilakukan di curb maupun di track limit yang berada di sana ya, menuju tikungan kedua dan seterusnya. Begitu juga untuk tribun sisi sebelah kanan saat ini masih terus dilakukan untuk persiapan supaya semuanya bisa terselesaikan. Kita akan terus membagikan video-video terbaru buat kalian semua untuk melihat dari kesiapan sirkuit ini sendiri untuk mengadakan ajang balapan yang sebentar lagi ya untuk World Superbike, yaitu pada tanggal 19 November nanti. Ini adalah final nantinya ya, dimana nanti para pembalap akan menerima trofi di sini tentunya. Jadi kita harus benar-benar siap nantinya di tanggal 19 tersebut untuk menyambut dari final World Superbike di tahun 2021 ini. Dan di sini kita berada di tikungan kedua. Seperti yang kita ketahui untuk elevasi sudah dilakukan di bagian tikungan kedua tersebut ya, untuk rumput area.
supaya semuanya aman, tidak tergenang untuk push area atau area curb yang berada di sisi kanan tersebut. Dan di bagian tikungan ketiga menuju keempat, di sini akan dibuatkan nanti long lap penalty ya buat teman-teman supaya ketahui semuanya. Ya, untuk saat ini mungkin tidak sempat ya, kita akan lihat saja nanti. Tapi untuk West BK sudah ready semuanya. Dan di sini kita akan lanjut ke depan untuk melihat situasi yang ada, baik pengecatan juga masih terus dilakukan di area run off tikungan ke-10 ya. Kita akan maju ke sana untuk melihat dari hasil pengerjaan di mana kita terbang tadi mengawali video kita dari sana ya, dari pantai Novotel menuju ke tikungan ke-10 tersebut. Oke, di sini kita lanjut kembali untuk menelusuri dari aktivitas capaian pengerjaan yang saat ini masih terus dilakukan di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Selain dari sirkuit ini untuk sport tourism ya, itu juga digunakan sebagai tempat wisata yang memang sangat menjanjikan tentunya. Jadi view yang bisa kita lihat di sini ya, selain dari menonton ajang balapan, kita bisa melihat keindahan alam, yaitu pantai-pantai dengan lautan biru ya, dan pasir putih di depan sana memanjakan mata kita. Luar biasa memang untuk Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. Oke, di sini kita sudah kembali ke tikungan ke-10 di mana awal penerbangan kita tadi. Wow, ternyata bisa dibandingkan di awal penerbangan kita sampai saat ini 25 menit kita terbang. Bisa dilihat bersama-sama ya. Motif batik yang sudah dituangkan di bagian area run off warna putih. Tadi kita lihat belum tersambung ya. Sekarang sudah tersambung. Bisa diperhatikan. Wow, cepat sekali ya tim Road Grab ini melakukan aktivitas mereka. Nah, seperti ini modelnya. Jadi sama di tikungan ke-15, 16 sampai 17 juga ya. Untuk motif yang digunakan seperti ini. Luar biasa, tambah eksotis, tambah mantap sekali untuk sirkuit kebanggaan kita bersama. Ya, kita akan terus membagikan video terbaru buat kalian semua untuk kesiapan dari sirkuit ini sendiri, di mana kita akan bersama-sama ya. Dan nantinya kita akan juga bersama-sama menonton di sini. Kita doakannya semoga kita sehat semua dan bisa bersama-sama untuk menyaksikan dari para rider kita untuk mengadu kecepatan di sirkuit kebanggaan kita bersama ini. Ya, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita dulu di kesempatan siang hari ini. Nanti sore kita kembali mengudara untuk melihat dari capaian untuk pengerjaan yang sudah didapatkan. Untuk itu, apabila di narasi yang saya sampaikan kurang pas, tentunya mohon dimaafkan. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Tentunya di-share juga ya. Untuk itu, ya saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir ya. Terus bersama-sama untuk melihat dari capaian yang sudah didapatkan. Dan saya akhiri saja ya, sampai di sini untuk perjumpaan kita di siang hari ini.
Saya Joni Ahmad mengucapkan matur terima kasih. Salam anak Lombok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.